Tes, halo. Oke. Maaf suaranya kecil ya teman-teman, karena di sini masih ada banyak orang. Mereka fokus untuk ujian tengah semester kali ini, jadi mohon maaf suaranya rada kecil. Oke. Minggu lalu kita sudah sampai, kita langsung aja mulai ya pelajaran kita hari ini. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke berapa nih? Yang ke-13 ya. Kemudian nanti kita akan ada kelas lagi tanggal 19 besok, tanggal 23, dan nanti yang kelas yang terakhir nanti tanggal 26. Itu kelas untuk UAS. Oke, jadi kita langsung aja kelas kita hari ini. Jadi kemarin kita sampai di subbab yang C, yaitu membacakan puisi dengan menggunakan lafal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa arti dari kata lafal, kemudian nada, tekanan, dan juga intonasi. Nah, seperti yang sebelumnya saya sudah beritahu bahwa lafal itu adalah cara seseorang untuk mengucapkan bunyi bahasa ya. Berbeda dengan nada, nada ini sendiri adalah tinggi rendahnya bunyi bahasa yang diucapkan pembaca puisi sesuai dengan isi puisi. Kalau tekanan itu sendiri adalah keras lunaknya pengucapan suatu kata. Jadi tekanan ini berfungsi untuk memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Yang terakhir, intonasi. Intonasi ini adalah naik turunnya lagu kalimat sehingga nanti bisa menghasilkan jenis kalimat yang berbeda ya. Mulai dari kalimat berita, apakah dia berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru. Nah, yang terakhir kita kemarin sampai di contoh cara untuk memparafrasekan puisi ya. Jadi apa itu yang disebut dengan parafrase? Parafrase itu merupakan kegiatan untuk mengubah puisi menjadi prosa ya. Itu disebut dengan parafrase. Intinya dari puisi yang kata-katanya sulit, kita tambahkan beberapa kata-kata agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, selain itu, parafrase ini juga bisa disebut mengungkapkan kembali suatu puisi dalam bentuk lain ya. Akan tetapi tentunya tidak mengubah makna puisi tersebut. Nah, bagaimana dengan langkah-langkah untuk melakukan parafrase puisi? Sudah jelas, langkah yang pertama kita baca dulu ya puisi tersebut secara cermat. Keseluruhan puisi harus kita baca ya, dari awal bait sampai akhir bait. Kemudian setelah kita berhasil membaca puisi secara keseluruhan, kita perhatikan kata-kata yang sulit yang ada di dalam puisi tersebut ya. Jadi kita selain memperhatikan, kita daftar ya kata-kata sulitnya. Misalnya 1 kata sulit A, 2 kata sulit B, dan seterusnya. Kita daftar ya, kita membuat daftarnya. Setelah kita temukan kata sulit tersebut, jangan lupa untuk kita cari makna atau artinya ya. Nah, makna atau arti dari kata-kata sulit ini bisa kita cari di kamus, bisa kita cari di internet, atau mungkin kita bisa tanyakan kepada orang yang lebih tahu, dan lain sebagainya ya. Ada banyak cara untuk memahami atau mengartikan kata-kata sulit yang kita temukan ya saat kita membaca puisi. Kemudian yang terakhir ya, setelah kita baca puisi, kemudian kita lakukan pendaftaran terhadap kata-kata sulit, maka langkah selanjutnya adalah mengungkapkan isi puisi tersebut berdasarkan kata-kata sulit itu ya. Jadi setelah kita
tahu dan kita pahami apa dari kata-kata sulit tersebut, barulah kita mengungkapkan kira-kira isi puisi ini tentang apa ya. Kira-kira tema dan makna puisi ini apa. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh sang penulis puisi kepada pembacanya seperti apa. Nah, itu adalah langkah terakhir dari kegiatan parafrase puisi ya. Nah, ini kemarin salah satu contoh puisi karya puisi karya Apip Mustafa. Judulnya adalah Tuhan Telah Menegurmu. Jadi yang di atas ini ya, yang di atas ini adalah puisi aslinya ya. Puisi aslinya ada kurang lebih 4 baris. Ada 4 baris puisi yang berjudul Tuhan Telah Menegurmu. Kemudian kalau sudah kita parafrase, dia akan menjadi seperti ini. Jadi mulai dari baris pertama, Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan. Nah, kalau kita parafrasekan, jadi ada tambahan kata-kata ya di antara atau sisipan kata-kata di antara baris-baris puisi tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sisipannya adalah kata tahukah. Kemudian ada kata kini dan ada kata hai manusia. Nah, bentuk parafrase seperti ini ya, tidak harus mirip seperti ini atau tidak harus sama persis seperti ini. Teman-teman bisa berkreasi, akan tetapi jangan lupa makna puisinya harus tetap ya. Jangan sampai teman-teman menyisipkan kata-kata tetapi ternyata makna puisi yang ingin disampaikan oleh sang penulis berbeda dengan apa yang teman-teman sudah lakukan. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Boleh-boleh saja memparafrasekan puisi, memberikan sisipan kata-kata pada puisi tersebut, tapi jangan sampai maknanya jadi 180 derajat malah jadi berbeda ya. Contohnya jadi seperti ini, yang maknanya tetap sama. Jadi ada sisipan kata tahukah Tuhan kini telah menegurmu hai manusia dengan cukup sopan. Oke, maaf ya suaranya kecil karena nggak boleh teriak-teriak di sini. Jadi coba nanti dari teman-teman dibesarin aja volume HP-nya biar bisa dengar suara saya. Nah, kemudian di baris kedua ada kata-kata lewat perut anak-anak jalanan yang kelaparan. Oh, tulisannya yang kecil maksudnya, astaga. Sorry. Kirain suaranya yang kecil. Sudah lelah ini. Jam segini sudah lelah. Oke, jadi oke, nggak apa-apa. Saya bacakan aja ya puisinya. Tuhan telah menegurmu. Itu judul puisinya. Tuhan telah menegurmu. Di baris pertama dari puisinya itu kata-katanya adalah Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan. Baris kedua, lewat anak-anak yang kelaparan. Baris ketiga, Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan. Sama nih ya kalimatnya dengan baris pertama. Baris keempat, lewat semayup suara azan. Nah, itu tadi 4 baris dari penggalan puisi Tuhan telah menegurmu ya. Kemudian kita mencoba diparafrasekan menjadi seperti ini ya. Saya bacakan parafrasenya. Tahukah Tuhan kini telah menegurmu hai manusia dengan cukup sopan. Nah, jadi di antara kalimat-kalimat puisi yang asli kita berikan sisipan-sisipan kata supaya kita lebih mudah mengerti dan lebih mudah untuk paham puisi tersebut. Kemudian di baris kedua kan
Puisi aslinya adalah lewat anak-anak yang kelaparan. Kemudian kita parafrasekan, lewat perut anak-anak jalanan yang kelaparan. Nah, jadi ditambahkanlah kata-kata yang seperti itu. Kemudian baris ketiga yang asli, Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan. Kita parafrasekan menjadi, dengarkan, Tuhan telah menegurmu lagi dengan cukup sopan. Nah, jadi ini ditegurnya untuk yang kesekian kali ya. Kemudian baris keempat yang asli lewat semayup suara azan. Kemudian kalau diparafrasekan menjadi lewat semayup kumandang suara azan. Jadi ditambahkan kata kumandang ya. Jadi diharapkan dengan teman-teman memberikan sisipan-sisipan kata atau tambahan-tambahan kata di antara puisi-puisi aslinya, teman-teman jadi bisa lebih mudah untuk memahami isi puisi tersebut. Oke, sudah jelas ya tentang parafrase. Jadi sebenarnya mudah kok kalau parafrase, jadi cuman menambahkan tambahan kata-kata sehingga teman-teman lebih mudah mengerti. Nah, ini contoh yang kedua. Kalau yang tadi judul dari puisinya adalah Tuhan telah menegurmu, yang ini judulnya adalah Ibu ya. Judul puisi dari contoh yang kedua adalah Ibu. Nah, parafrase itu bentuknya macam-macam ya. Bisa yang seperti ini, yang mana per baris teman-teman sisipkan kata-kata tambahan. Bisa juga bentuknya seperti ini. Ya, coba kita baca sama-sama ya. Jadi puisi yang asli akan saya bacakan terlebih dahulu. Ibu, kasihmu sepanjang masa takkan bisa terganti dengan harta dunia. Hanya kasih sayang tak terhingga yang kan kuberi selamanya. Terima kasih, Ibu. Nah, itu puisi yang asli. Nah, kalau kita parafrasekan, bisa jadi seperti ini. Kasih Ibu sepanjang masa. Kita tidak dapat mengganti kasih sayangnya dengan harta atau kekayaan. Nah, ini harta dunia ini diparafrasekan menjadi harta atau kekayaan gitu ya maksudnya. Kemudian kita hanya dapat membalasnya dengan kasih sayang yang tulus sepanjang hidup kita. Ini parafrase dari kata-kata hanya kasih sayang tak terhingga yang kan kuberi selamanya, menjadi kita hanya dapat membalasnya dengan kasih sayang yang tulus sepanjang hidup kita. Nah, itu ya parafrase dari puisi yang berjudul Ibu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu contoh-contoh contoh puisi ya. Puisi yang asli, kemudian parafrasenya seperti apa. Jadi cara yang pertama, teman-teman boleh sisipkan beberapa kata-kata sehingga teman-teman lebih mudah untuk paham puisi tersebut. Cara kedua, bisa teman-teman tulis kembali puisi tersebut dengan menggunakan bahasa bahasa kita sendiri ya, dengan bahasa kita sendiri. Tapi yang jelas tidak boleh melenceng dari makna atau arti sesungguhnya makna atau arti sesungguhnya puisi tersebut ya. Oke ya, berarti nanti kalau ada puisi, kemudian teman-teman diminta untuk memparafrasekan, kurang lebih harusnya teman-teman sudah bisa ya, karena ya parafrase berarti sebenarnya mengartikan isi puisi ya dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Jadi tidak terlalu sulit. Nah, ini kemudian itu tadi langkah-langkah untuk melakukan parafrase puisi. Sekarang kita lanjutkan contoh ke bagaimana caranya untuk mendeklamasikan puisi. Nah, yang tadi contoh parafrase, yang sekarang gimana sih contohnya saat kita ingin membaca atau mendeklamasikan puisi ya.
Oke, sekarang kita perhatikan contoh puisi berikut. Nah, eh, ada 4 baris puisi ya. Jadi saya bacakan dulu puisinya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Nah, itu tadi puisi 4 baris sebagai contoh untuk mendeklamasikan puisi ya. Nah, jadi untuk menentukan kata yang perlu mendapat penekanan dalam bait puisi ini, maka uh, secara keseluruhan ya, kita harus membaca dahulu puisinya ya untuk memahami maksud dari bait-bait puisi tersebut secara keseluruhan. Nah, jadi dari sini kita bisa memperkirakan sendiri ya, kira-kira dari keseluruhan bait puisi ini, yang penting ini yang mana sih ya, kata-kata yang penting dan yang patut terdengar jelas oleh pendengar itu yang mana. Itu bisa kita garis bawahi atau kita berikan font dia lebih tebal dan sebagainya ya, tergantung cara teman-teman masing-masing. Misalnya ya, kata yang perlu mendapat tekanan keras di sini adalah apa? Ada kata tidak ada atau tak ada, kemudian kata bulan Juni ya di baris kedua, kata rintik di baris ketiga, dan kata pohon ya di baris keempat. Nah, jadi berdasarkan pegangan ini, maksudnya dengan memberikan apa sih namanya ini, garis bawah ya di masing kata-kata yang menurut teman-teman penting dan yang menurut teman-teman harus benar-benar jelas terdengar oleh pembaca. Nah, jadi diharapkan dengan melakukan ini, teman-teman ingat, oh kira-kira kata-kata mana sih yang pada saat saya bacakan saya harus memberikan penekanan, atau kata-kata mana yang kira-kira nadanya harus seperti ini, atau kalimat mana yang intonasinya harus jelas dan sebagainya. Jadi untuk menentukan kira-kira mana kata-kata yang penting, teman-teman juga harus perhatikan, teman-teman juga harus membaca dulu keseluruhan isi puisi tersebut. Oke, jadi ini ya pembahasan mengenai cara membaca puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat, beserta dengan cara untuk memparafrasekan puisi. Jadi dari sini saya harapkan jika nanti teman-teman sudah bisa membuat puisi sendiri, kemudian mungkin suatu saat ingin mengikuti kompetisi lomba baca puisi atau apalah ya, misalnya. Nah, dari sini mungkin supaya cara membacakan puisi dan mendeklamasikan puisinya menjadi lebih baik ya, jangan lupa untuk memberikan garis bawah atau membedakan antara satu kata dengan kata lain, sehingga nanti lebih baik saat pengucapan lebih baik saat membacakan atau mendeklamasikan puisinya. Jadi maksudnya di sini adalah kalau ada kata-kata penting, contohnya dari dari baris pertama ini, misalnya kata-kata pentingnya itu tak ada, atau bulan Juni, atau rintik, atau pohon. Nah, itu diberi garis bawah supaya teman-teman ikat ketika membacakan puisi. Oh, ini kata-kata ini harus saya berikan intonasi lebih jelas, atau suara saya harus lebih lantang, atau suara saya harus lebih jelas, supaya penonton lebih bisa mendengar dengan baik, atau pesan yang ingin saya berikan kepada penonton itu bisa tersampaikan. Ya, baik, ini ya. Jadi subbab
C dari bab 4 kita yang sudah kita bahas mengenai puisi ya, khususnya tentang cara membacakan puisi dan memparafrasekan puisi. Nah, biasanya sebelum bacakan puisi, teman-teman sebaiknya diparafrasekan dulu puisinya supaya lebih paham dan supaya lebih mengerti secara keseluruhan. Barulah setelah parafrase selesai, di puisi yang asli teman-teman berikan garis bawah atau mungkin diberikan apa ya? Fontnya dia lebih besar atau fontnya dia ditebalkan dan lain sebagainya untuk sebagai pengingat atau sebagai tanda saja supaya saat membacakan puisi atau mendeklamasikan puisi terdengar lebih jelas. Oke ya, jadi ini pembahasan kita mengenai puisi. Sekarang kita lanjut subbab terakhir ya dari bab 4 kita hari ini, yaitu mengenai puisi lama. Nah, puisi lama ini tentunya sudah tidak jarang lagi teman-teman dengar ya, karena sebenarnya ya sudah sering ada, entah itu di majalah, entah itu di internet, entah itu di komik-komik gitu ya, misalnya sudah sering kita dengar ya sebenarnya. Tapi mungkin yang sering kita dengar mungkin hanya beberapa ya, tidak semuanya selalu kita dengar. Nah, jadi sama halnya dengan membaca puisi ya, menulis puisi juga sebenarnya adalah salah satu contoh. Menulis puisi itu sebenarnya juga adalah salah satu contoh berkarya sastra. Nah, kalau kita lihat berdasarkan bentuknya, puisi ini kita bisa bagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama ada puisi konvensional ya, atau puisi lama. Kemudian yang kedua adalah puisi inkonvensional atau yang disebut dengan puisi modern ya. Jadi secara garis besar puisi ini ada dua ya, puisi lama sama puisi modern atau puisi baru lah istilahnya. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan puisi lama? Nah, puisi lama ini sendiri adalah jenis puisi yang masih terikat oleh persajakan, kemudian terikat juga oleh pengaturan larik dalam setiap baitnya, dan juga jumlah kata di dalam setiap larik, serta musikalitas puisi sangat diperhatikan. Itu adalah itu pengertian dari puisi lama ya, yang mana semuanya masih terikat dan masih ada aturan yang harus kita ikuti atau kita taati. Kemudian bagaimana dengan puisi inkonvensional atau puisi modern? Nah, puisi modern ini sendiri adalah jenis puisi yang tidak sama sekali terikat oleh pengaturan ya. Jadi walaupun demikian, tetap ya dalam kedua bentuk puisi ini tetap ada ritma, ada rima, dan juga musikalitas. Jadi kalau misalnya di dalam puisi modern teman-teman masih menemukan bahwa setiap akhiran dari kata-katanya itu sama, ya itu berarti kan ciri khas dari masing-masing penulis atau gaya khas dari masing-masing penulis. Jadi puisi tersebut modern tetapi dia masih ada punya ritme, punya rima dan musikalitas. Jadi itu bergantung dari pencipta puisinya masing-masing ya. Oke, nanti kita akan bahas itu ya, apa itu larik, apa itu rima. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, sekarang kita masuk dulu nih ke jenis-jenis puisi lama ya. Yang pertama yang teman-teman udah pasti sering dengar itu adalah pantun ya. Nah, pantun ini adalah salah satu bentuk puisi lama di Indonesia yang dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu ya. Nah, sebuah puisi bisa dikatakan sebuah pantun apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Karakteristik yang pertama ya,
Jadi tiap bait biasanya terdiri dari 4 baris ya, yaitu A B A B. Kemudian tiap baris biasanya terdiri dari 4 kata. Jadi ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Setiap baris ini ada 4 kata ya. 1, 2, 3, 4. Biasanya ya terdiri dari 4 kata. Kalaupun lebih, nggak masalah. Tapi lebihnya jangan lebih-lebih banget, kayak 10 kata apa 12 kata. Nah, itu kepanjangan ya. 4, 5, 6, 7 kata, oke, masih oke. Kemudian, baris pertama dan kedua ini merupakan sampiran ya. Sedangkan baris ketiga dan keempatnya itu adalah isi. Coba kita lihat contohnya. Contohnya, nah ini contoh pantun. Air sesi kedua. Oh, oke, sorry. Sesi kedua jam berapa ya? Tadi kita mulai jam 9.30. Berarti jam 10.15. Sesi kedua jam 10.15. Salah, ini sesi pertama nih maksudnya. Sesi pertama jam 9.30 sampai 10.15. Kemudian sesi kedua jam 10.15 sampai jam 11. Ya, kita lanjutkan contoh pantun ini. Air dalam bertambah dalam. Kita hitung ya, coba kita lihat. Kalau baris pertama ada berapa? Berapa kata maksudnya? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 lah ya. Kemudian baris kedua, hujan di hulu belum lagi teduh. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 masih nggak apa-apa. Kemudian baris ketiga. Nah, jadi baris pertama dan kedua tadi apa namanya? Namanya adalah sampiran ya. Ini namanya sampiran. Kemudian baris ketiga dan baris keempat namanya adalah isi ya. Jadi ada baris sampiran dan baris isi. Baris ketiga dan keempat, hati dendam bertambah dendam. Dendam dahulu belum lagi sembuh. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa sajaknya dia adalah A, B, A, B. Apa maksudnya A, B, A, B? Maksudnya akhiran kata di baris pertama sama dengan akhiran kata di baris ketiga. Kalau tiap bait dari 4 barisnya menggunakan A, oh nggak bisa ya. Kalau A, A, B, B itu lain lagi nanti ya, bukan pantun namanya. Kalau pantun pasti dan sudah harus sajaknya itu A, A, B, A, B. Nggak boleh A, A, B, B, bukan pantun namanya. Jadi kalau pantun nggak bisa A, A, B, B atau maupun A, B, C, D atau A, A, B, 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 B atau A, A semua itu nggak bisa ya. Kalau pantun sudah jelas syaratnya dia harus menggunakan sajak A, B, A, B. Ya, jadi baris pertama, air dalam bertambah dalam. Baris ketiga, hati dendam bertambah dendam. Jadi akhirannya sama-sama am ya. Akhirannya sama-sama am antara baris pertama dan baris ketiga. Kemudian baris kedua sama baris keempat, teduh. Dan ada kata sembuh, jadi sama-sama di belakangnya. Jadi kalau untuk pantun dia harus
Kalau untuk pantun, dia sajaknya harus ABAB ya, tidak boleh selain ABAB. Kemudian yang kedua, yang kedua ini adalah syair. Syair ini merupakan salah satu puisi lama juga yang berirama. Syair ini disampaikan dalam bentuk rangkap dan menjadi kegemaran masyarakat Melayu zaman dahulu ya. Nah, biasanya syair tidak memiliki pengarang khusus. Pantun juga sebenarnya seperti itu. Ada beberapa pantun yang sebenarnya tidak kita ketahui siapa pengarangnya ya. Nah, syair pada umumnya ini dianggap milik bersama oleh masyarakat Melayu lama. Jadi syairnya ini karena dia tidak ada nama nama pengarangnya, maka dianggap sebagai milik bersama ya, milik bersama masyarakat Melayu zaman dahulu ya. Nah, jadi secara umum karakteristik atau ciri-ciri dari syair itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, syair ini terdiri dari 4 baris lengkap, sama seperti pantun ya, jadi ada 4 baris. Kemudian syair tidak memiliki maksud. Kemudian yang ketiga, setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris sebelumnya. Kemudian, bilangan perkataan dalam setiap baris adalah sama, yaitu 4 kata dan 8-12 kata dalam satu baris. Jadi, hampir sama seperti pantun ya, cuman bedanya di sajaknya ya. Tema-tema yang digunakan untuk membuat syair biasanya tema-tema romantik, kemudian tema sejarah, perumpamaan, dan juga tema-tema keagamaan. Contoh. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Kalau syair semua di belakang akhirannya sama ya. Berbeda dengan pantun, tadi kan sajaknya adalah ABAB, kalau syair dia adalah A ya. 4 kali A kalau syair. Contohnya, dengarlah adik, abang berpesan. Jangan adik menurut perasaan. Pilih pasangan hendak pikirkan, baik buruk harap bedakan ya. Jadi kalau kita lihat-lihat di sini jumlah katanya kira-kira ada berapa nih? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 16 kata. Jadi dalam satu baris ini jumlahnya ada 16 kata ya. Jadi masih bisa dimaklumi lah, masih bisa masih masuk sebagai syarat dari syair ya, jadi nggak masalah. Jadi satu baris ada 4 kata. Kalau masing-masing baris ada 4 kata, maka 4 baris dia punya 16 kata ya untuk satu buah syair. Ini tadi adalah contoh syair. Jadi bedanya pantun dengan syair sudah tahu ya. Kalau pantun dia punya ada sampiran, ada isi, dan sajaknya dia adalah ABAB ya, akhirannya adalah ABAB. Berbeda dengan syair ini semuanya isi, dia nggak ada sampiran atau isi, tidak ada perbedaan, jadi semuanya ini adalah berupa isi. Dan ditambah sajaknya dia adalah A. Semua akhiran dari setiap kata per baris adalah sama ya. Itu tadi mengenai pantun dan juga syair. Jenis puisi lama yang ketiga adalah gurindam ya. Jadi gurindam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini bisa diartikan sebagai ragam sastra Indonesia yang berisi 2 baris yang mengandung petuah atau nasihat. Jadi kalau pantun dan syair tadi ada 4 baris, kalau gurindam dia cuma punya 2 ya, 2 baris doang.
1, 2, udah selesai. Nah, karakteristiknya apa? Ciri-ciri gurindam itu apa aja? Yang pertama, nah, tiap baris ini memiliki hubungan sebab akibat ya. Kemudian yang kedua, baris pertama ini berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian. Kemudian nanti yang di baris kedua berisikan jawaban atau akibat dari masalah di baris pertama. Nah, jadi seperti ciri yang pertama tadi, bahwa tiap baris dia memiliki hubungan sebab akibat. Baris pertama itu masalahnya, baris kedua itu akibatnya, atau baris pertama sebabnya, baris kedua akibat, dan seterusnya ya. Kemudian tiap baris memiliki rima atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Jadi sajaknya yang di belakang semua sama ya, AA atau BB atau CC dan seterusnya. Kita coba lihat contoh gurindam. Nah, ini misalnya. Jadi kalau gurindam itu kan ada dua baris, baris satu, baris kedua. Nah, tapi ini adalah bait pertama. Kemudian yang sini bait kedua. Yang di sini bait ketiga. Nah, ada berapa jumlah bait? Terserah mau ada berapa. Mau 100 boleh. Asalkan di setiap bait atau masing-masing bait terdiri dari hanya 2 baris dan akhirannya semua sama ya. Dan antara baris bait pertama, bait kedua, bait ketiga, jika akhirannya berbeda nggak masalah. Yang penting antara baris 1 dan baris 2 akhirannya sama. Contoh bait pertama dari gurindam ya. Baik-baik memilih kawan, salah-salah bisa menjadi lawan. Nah, kan akhirannya sama-samaan kan, kawan dan lawan. Kemudian yang baris pertama ini merupakan istilahnya menyebutkan masalah atau menyebutkan sebabnya. Kemudian di baris kedua disebutkan akibatnya ya, seperti itu. Kemudian untuk bait yang kedua, temukan apa yang dimaksud sahabat, temukan apa yang dimaksud maksiat. Nah, sama-sama akhiran at ya di belakangnya. Kemudian bait ketiga, janganlah menjadi orang yang memelas, nanti kamu menjadi orang yang malas. Sama-sama as. Oke. Jadi ini contoh dari gurindam ya, yang mana gurindamnya ada 3 bait ya, jumlahnya ada 3 bait dan isinya biasanya dan rata-rata pasti tentang nasihat-nasihat ya, yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat ya, jadi tadi yang pertama ada pantun, syair, gurindam. Yang keempat ada bidal, yang mungkin sebenarnya teman-teman jarang sekali untuk mendengar contoh puisi lama ini ya. Jadi bidal ini merupakan jenis peribahasa yang memiliki arti lugas, memiliki rima dan irama, sehingga sering digolongkan ke dalam bentuk puisi. Nah, dalam kesusastraan Melayu, bidal yang mengandung kiasan, dalam kesusastraan Melayu, bidal ini biasanya mengandung kiasan, mengandung sindiran, atau pengertian tertentu. Jadi bidal ini termasuk salah satu jenis sastra yang paling tua ya di antara sastra lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bidal mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bidal bisa digunakan untuk media komunikasi, kemudian media pengajaran dan pendidikan juga, media untuk mengkritik juga bisa menggunakan bidal ya pada zaman dahulu.
media untuk mengontrol masyarakat, media untuk menunjukkan kebijaksanaan seseorang, ya, atau media untuk melihat dan mengukur status seseorang. Bisa menggunakan bidal, ya. Contoh dari bidal seperti ini. Jadi dia sebenarnya nggak ada syarat-syarat tertentu, mau berapa baris, mau berapa bait, tapi satu bait ini ada 8 kurang lebih. Ada 8 kata. Kurang lebih ada 8 kata, ya. Jadi hampir sama seperti gurindam sih sebenarnya, karena belakangnya juga sama. Contoh nih, bagai kerakap di atas batu, hidup segan, mati tak mau, ya. Jadi satu baris akhirannya itu sama, u dan u, ya. Kemudian bait kedua, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas, sama-sama as, ya, di belakangnya. Bait ketiga, tulus tangan dilakukan, lulus kata dilangkahkan. Nah, bedanya dengan gurindam, kalau gurindam tadi kan kalau misalnya ini gurindam, maka kan dia jadinya seperti ini. Di atas batu, hidup segan, mati tak mau. Kalau gurindam jadinya seperti ini, ya, dipisahkan, ya, antara yang sebab dan antara yang akibat. Tapi kalau bidal, ya, dia jadikan satu semua dalam satu baris, ya. Ini adalah contoh bidal. Kemudian selanjutnya ada namanya talibun, ya. Jadi pantun, syair, gurindam, bidal, talibun. Nah, talibun ini adalah bentuk puisi lama yang hampir sama dengan pantun karena terdapat sampiran dan isi, ya. Nah, biasanya di dalam kesusastraan Indonesia, talibun ini memiliki jumlah baris lebih dari 4, ya. Berapa aja? Kalau dia bisa dibilang lebih dari 4, berarti mulai dari 6 sampai 20 baris. Dan memiliki persamaan bunyi pada akhir baris. Nah, secara umum, ciri-ciri dari talibun itu adalah, pertama, adalah jenis puisi bebas, ya. Yang kedua, terdapat beberapa baris dalam rangkap untuk menjelaskan pelukisan atau pendeskripsian. Substansinya berdasarkan suatu perkara yang diceritakan secara rinci, dan setiap perangkap dapat menjelaskan suatu keseluruhan cerita. Nah, ini, ya, contoh dari talibun. Jadi dia barisnya banyak, mulai dari 6 sampai 20 baris. Bisa kita baca dulu contoh talibunnya. Jadi, tengah malam sudah terlampau, dini hari belum lagi tampak. Budak-budak 2 kali juga, orang muda pulang bertandang. Nah, jadi kenapa dia disebut sebagai salah satu puisi lama yang bebas? Karena akhirannya dia ini beda dengan pantun, beda dengan syair, yang mana tidak ada kesamaan, ya. Pokoknya terserah mau akhirannya seperti apa. Yang jelas dalam satu baris harus ada 4 kata lah, kurang lebih 4 sampai 6 kata, ya. 4 kata sih biasanya. Kemudian ada sampiran dan juga ada isi. Jadi hampir sama seperti pantun, ada sampiran, ada isi. Ya, benar sekali Mbak Wiwi. Jadi tidak beraturan, terserah kita mau akhirannya seperti apa. Tapi yang jelas harus ada sampiran, ada isi, dan satu baris ada 4 kata, gitu, ya. Dan jumlah barisnya boleh lebih dari 4 baris. Nggak harus kayak pantun yang harus 4 baris, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini berbaris-baris, ini banyak sekali barisnya.
yang mengakibatkan dia adalah masuk ke dalam puisi lama ya karena dia punya sampiran, dia punya isi, satu barisnya ada satu, dua, tiga, empat ya. Ada 4 kata gitu ya. Apalagi ya? Kayaknya itu aja sih, karena dia punya sampiran, isi, dan satu barisnya terdiri dari 4 kata. Jadi makanya dia termasuk ke dalam puisi lama, walaupun dia tidak beraturan, walaupun dia akhirannya itu tidak ada sajaknya seperti seperti pantun maupun seperti syair. Nah, itu jadi adalah contoh talibun ya. Oke. Jadi sampai di sini dulu tentang menulis puisi lama. Minggu depan, hari Rabu tanggal 19 besok kita akan ulang sedikit nanti ya tentang materi menulis puisi lama ini. Kemudian kita akan langsung masuk ke bab yang baru, yaitu bab kelima, bab yang terakhir di semester pertama ini ya. Sampai di sini dulu. Jika tidak, kalau ada yang mau tanya silahkan langsung tanya aja. Jika tidak ada pertanyaan, teman-teman boleh keluar dari kelas. Jadi bisa berikan kesempatan untuk teman-teman gelombang kedua untuk masuk ke kelas. Oke, terima kasih yang sudah hadir hari ini di gelombang pertama kelas Bahasa Indonesia. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Sampai ketemu di hari Rabu besok ya. Oke, ini yang gelombang kedua sudah masuk semua, kita langsung lanjut aja ya.
Baik, yang gelombang 2 sudah masuk, kita lanjutkan. Jadi minggu lalu teman-teman kita sudah belajar sampai di puisi ya. Jadi sekarang kita lanjutkan ke subbab C dan subbab D, yaitu tentang puisi dan juga tentang menulis puisi lama. Nah, di subbab yang ini kita belajar tentang bagaimana caranya membacakan atau mendeklamasikan puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan juga intonasi yang tepat ya. Nah, namun pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lafal, apa yang dimaksud dengan nada, apa yang dimaksud tekanan, dan apa juga yang dimaksud dengan intonasi. Lafal. Lafal ini sendiri adalah cara seseorang atau sekelompok orang saat mengucapkan bunyi bahasa ya. Kemudian nada. Nada ini adalah tinggi rendahnya bunyi bahasa yang diucapkan pembaca puisi sesuai dengan isi puisi. Kemudian apa yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan ini adalah keras lunaknya pengucapan suatu kata. Nah, jadi tekanan ini berfungsi untuk memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu sehingga bisa memberikan pembedaan ya antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Bagaimana dengan intonasi? Intonasi ini sendiri adalah naik turunnya lagu kalimat. Jadi perbedaan intonasi ini jelas akan menghasilkan jenis kalimat yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya intonasinya bernada perintah ya berarti kalimatnya kalimat perintah, atau kalau misalnya ada tanda tanya berarti akan berubah menjadi kalimat tanya atau kalimat berita atau kalimat seru dan lain sebagainya. Tergantung jadi setiap kata yang kita ucapkan saat membaca puisi sangat-sangat tergantung dengan intonasinya ya, karena intonasi yang berbeda akan membuat sebuah kalimat itu juga menjadi kalimat yang berbeda-beda golongannya ya. Nah, untuk bisa mendeklamasikan atau membacakan puisi dengan baik, terlebih dahulu kita tuh harus bisa paham dulu arti puisinya secara keseluruhan. Nah, salah satu cara yang paling gampang itu adalah dengan memparafrasekan puisi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan parafrase puisi itu? Jadi, parafrase puisi itu bisa disebut sebagai mengungkapkan kembali suatu puisi dalam bentuk lain, tetapi harus diingat bahwa saat kita ubah puisi tersebut ke dalam bentuk lain, kita tidak boleh mengubah makna puisi ya. Nah, langkah-langkah saat kita ingin memparafrasekan puisi. Yang pertama, sudah jelas kita harus membaca puisi tersebut secara keseluruhan terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, kita perhatikan kata-kata yang sulit yang ada di dalam puisi tersebut ya. Kemudian kita bikinlah daftar. Jadi puisi ini baris sekian, bait sekian, kata sulitnya adalah ini. Kemudian kata sulit kata sulit di bait kedua, kata sulitnya adalah ini dan seterusnya ya. Nah, setelah setelah kita membuat daftar kata-kata sulit, jangan lupa kita juga harus mencari arti dari kata sulit tersebut gitu ya. Bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa cari di internet, atau bisa tanyakan kepada teman-teman yang mungkin lebih tahu gitu ya. Kemudian langkah terakhir setelah kita membuat daftar kata sulit, sudah kita memberikan arti terhadap kata sulit tersebut, langkah terakhir yaitu kita ungkapkan isi puisi tersebut berdasarkan kata-kata sulit tadi yang sudah kita daftar, yang sudah kita buatkan daftarnya ya. Jadi sudah kita baca puisinya, sudah kita bikin daftar kata-kata yang sulit, dan yang terakhir adalah ketiga, kita ungkapkan isi puisi tersebut sesuai dengan gaya kita masing-masing. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Contoh dari puisi judulnya adalah
Tuhan telah menegurmu ya. Puisinya, ini penggalan puisinya ada 4 baris yang diciptakan oleh Apip Mustopa. Jadi saya akan bacakan terlebih dahulu puisi aslinya ya. Oke, jadi judulnya Tuhan telah menegurmu. Isi puisi asli. Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan. Lewat anak-anak yang kelaparan, Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan. Lewat semayup suara azan. Nah, berdasarkan kalimat-kalimat dari puisi tadi, jika kita parafrasekan, dia akan menjadi seperti ini. Ini hanya salah satu contoh parafrase ya, teman-teman bisa menggunakan gaya teman-teman sendiri. Nah, kalau contoh parafrase yang pertama ini, dia menggunakan sisipan-sisipan kata ya, sisipan-sisipan kata di antara puisi-puisi, kata-kata puisi yang asli supaya lebih mudah untuk dimengerti. Oke, tadi baris pertama puisi aslinya begini kata-katanya. Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan. Nah, setelah diparafrasekan, maka ada tambahan kata seperti ini. Tahukah Tuhan kini telah menegurmu, hai manusia, dengan cukup sopan. Jadi ada beberapa selingan ada sisipan-sisipan kata ya di antara kalimat-kalimat asli. Oh. Kemudian baris yang kedua, puisi yang asli. Baris kedua yang puisi yang asli adalah lewat anak-anak yang kelaparan. Kemudian kita parafrasekan menjadi lewat perut anak-anak jalanan yang kelaparan. Kemudian baris ketiga, Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan. Kita parafrasekan menjadi dengarkan, Tuhan telah menegurmu lagi dengan cukup sopan. Kemudian baris keempat, lewat semayup suara azan. Kita parafrasekan menjadi lewat semayup kumandang suara azan. Nah, jadi kalau di sini contoh parafrasenya, dia menyelipkan kata-kata ya sehingga lebih mudah untuk kita artikan. Tapi tentunya menyelipkan kata-kata di antara puisi asli jangan sampai mengubah makna puisi tersebut ya. Boleh kita berikan sisipan kata-kata supaya kita lebih paham, tapi kurang lebih carilah yang mirip atau yang mendekati makna dari puisi tersebut ya. Jadi tidak boleh sembarangan asal masukin kata juga ya. Kemudian contoh puisi yang kedua dengan contoh parafrasenya juga, ada puisi yang berjudul Ibu ya. Jadi saya akan bacakan dulu puisinya. Jadi kasihmu sepanjang masa takkan bisa terganti dengan harta dunia. Hanya kasih sayang tak terhingga yang kan kuberi selamanya. Terima kasih Ibu. Nah, kalau kita parafrasenya akan menjadi begini. Kasih ibu sepanjang masa. Kita tidak dapat mengganti kasih sayangnya dengan harta atau kekayaan. Kita hanya dapat membalasnya dengan kasih sayang yang tulus sepanjang hidup kita. Nah, jadi kalau yang tadi contoh puisi yang pertama tadi, parafrasenya dia sisipkan ya, menyisipkan kata-kata sehingga lebih mudah untuk kita pahami. Sedangkan contoh yang ini, parafrasenya yang dia lakukan adalah mengartikan atau menulis kembali puisi ini dengan menggunakan kata-kata kita sendiri gitu ya. Ini contoh parafrasenya. Jadi sesuai dengan gaya teman-teman nanti ketika nanti disuruh menulis
Ketika nanti menemukan puisi, kemudian bingung untuk mengartikan katanya seperti apa, maka kita bisa melakukan parafrase. Dan parafrase boleh teman-teman melakukan sisipan-sisipan kata, boleh juga puisi tersebut ditulis kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri ya. Jadi tergantung dari teman-teman sendiri bagaimana cara yang lebih mudah untuk memahami puisi yang mengandung arti kata-kata sulit ya. Jadi ini salah satu contoh parafrase puisi ya. Salah dua dari sekian banyak contoh parafrase puisi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kalau yang tadi kita sudah paham bagaimana caranya parafrase puisi ya, karena dalam setiap kali misalnya kita mau baca puisi atau mendeklamasikan puisi, pasti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu melakukan parafrase. Parafrase di sini gunanya sangat penting ya. Kenapa? Karena bisa membantu kita untuk memahami arti puisi secara keseluruhan. Jadi saat membaca atau mendeklamasikan puisi itu menjadi lebih mudah ya, menjadi lebih gampang. Nah, coba kita perhatikan bait puisi berikut. Jadi ada empat baris kalimat ya. Yang pertama, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Nah, untuk menentukan kata yang perlu mendapat penekanan dalam bait puisi ini, terlebih dahulu kita harus memahami dulu ya maksud baitnya secara keseluruhan. Dengan cara apa? Dengan cara parafrase ya. Entah teman-teman mau sisipkan kata, entah mau ditulis lagi ulang puisi ini dengan menggunakan kata-kata sendiri, terserah ya, cara yang mana saja boleh, asalkan makna di dalam puisi tersebut tidak sampai melenceng jauh dari makna aslinya. Jadi ketika teman-teman melakukan parafrase, teman-teman bisa memperkirakan sendiri ya, yang mana sih kata-kata yang kira-kira kita harus berikan penekanan, yang mana kata-kata kira-kira yang merupakan kata-kata penting dan harus benar-benar terdengar jelas oleh pendengar ya. Contoh dari puisi ini yang perlu mendapat tekanan keras adalah kata-kata seperti ini, yaitu kata-kata tak ada, kata-kata bulan Juni, kata-kata rintik, dan juga kata pohon. Nah, jadi ketika nanti mau mendeklamasikan puisi, jangan lupa ya, di puisi tersebut teman-teman pisahkan atau memberikan penanda sendiri ya, atau bisa ditulis dengan bisa digaris bawahi lah. Nah, seperti ini ya, jadi ada garis bawahnya. Jadi biar teman-teman ingat, bahwa kalimat ini atau kata ini harus beda penekanannya dengan kata-kata lain. Jadi pembaca yang mendengar bisa tahu ya pesan atau makna dari puisi yang teman-teman bacakan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jika teman-teman ingin membacakan atau mendeklamasikan puisi. Jadi langkah yang pertama baca dulu puisinya ya dengan seksama. Yang kedua adalah cari atau buat daftar kata-kata sulit. Kemudian yang ketiga jangan lupa memberikan arti terhadap kata-kata sulit tersebut. Dan yang terakhir barulah teman-teman melakukan parafrase dari daftar-daftar kata sulit yang sudah teman-teman buat tadi. Setelah teman-teman melakukan parafrase, barulah teman-teman dengan tenang bisa membaca puisi. Dengan terlebih dahulu kita berikan tanda pada kata-kata yang sekiranya membutuhkan penekanan yang berbeda dengan kata-kata lain, atau yang membutuhkan intonasi yang berbeda dengan baris-baris yang lain.
Oke ya. Jadi itu salah satu contoh membacakan tahap-tahap membacakan puisi dan mendeklamasikan puisi yang baik. Nah, selanjutnya kalau yang tadi kita sudah bahas mengenai puisi, terutama tentang cara mendeklamasikan puisi, cara tentang membaca puisi, kemudian cara untuk memparafrasekan puisi juga. Sekarang kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu subbab terakhir dari bab 4. Subbab terakhir dari bab kita ya. Bab kita ini yaitu tentang menulis puisi lama ya. Nah, sama halnya dengan membaca puisi, menulis puisi ini juga merupakan salah satu bentuk hal mengapresiasi karya sastra. Nah, berdasarkan bentuknya, puisi ini bisa kita bagi menjadi dua. Ada puisi lama atau konvensional dan juga puisi inkonvensional atau puisi modern. Kalau yang tadi yang sudah kita baca itu termasuk puisi inkonvensional ya, atau puisi modern ya. Nah, apa sih yang kira-kira dimaksud dengan puisi konvensional dan juga puisi inkonvensional? Puisi konvensional ini adalah jenis puisi yang masih terikat oleh persajakan, pengaturan larik dalam setiap bait dan juga jumlah kata di dalam setiap larik ya, serta musikalitas puisi sangat-sangat diperhatikan dalam puisi lama. Berbeda dengan puisi modern ini tidak terikat oleh pengaturan dalam penciptaan puisinya. Akan tetapi tentu ya, dalam kedua bentuk puisi ini tetap terkandung ritme, ada rima dan juga musikalitas. Itu berbeda, dan ritme, rima dan juga musikalitasnya berbeda-beda tergantung dari gaya khas atau ciri khas dari sang penulis puisi. Nah, sekarang yang kita pelajari itu adalah tentang puisi lama ya. Kalau kita lihat pembagian puisi lama itu terdiri dari 6. Yang pertama yaitu pantun. Nah, pantun di sini adalah salah satu bentuk puisi lama di Indonesia yang dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu ya. Jadi sebuah puisi bisa dikatakan sebagai pantun jika memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kalau pantun teman-teman pasti sudah tahu bahwa dia terdiri dari 4 baris dengan sajaknya dia itu adalah AB AB ya. Kemudian tiap baris biasanya terdiri dari 4 kata ya, atau lebih lah ya. Jika dia ada 5 kata, 6, 7 kata itu masih bisa dikatakan sebagai pantun. Tapi kalau sudah panjang banget kayak 10 sampai 12 kata, nah itu perlu dipertanyakan apakah itu pantun apa bukan, apa janjian itu bentuk puisi lama yang lain lagi ya. Kemudian baris pertama dan kedua itu adalah sampiran ya. Baris ketiga dan keempat jelas itu artinya adalah isi ya. Kita lanjutkan ke contoh, misalnya ini contoh dari pantun atau puisi lama seperti ini ya. Nah ini, air dalam bertambah dalam, hujan di hulu belum lagi teduh, hati dendam bertambah dendam, dendam dahulu belum lagi sembuh. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Baris pertama, baris kedua itu sampiran ya. Baris ketiga, baris keempat itu adalah isi. Satu baris ada 4 kata, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Baris kedua 1, 2, 3, 4, 5 masih diperbolehkan, dan seterusnya ya, sampai baris ketiga dan keempat pun dia punya 4 kata. Kemudian kita lihat sajaknya yaitu ABAB. Maksudnya apa? A, baris pertama A, baris ketiga A, artinya akhirannya itu sama. Baris pertama akhirannya kan dalam, baris ketiga akhirannya dendam, jadi sama-sama am ya. Kemudian baris kedua akhirannya baris keempat
juga akhirannya sama-sama dua-duanya. Kenapa disebut dengan ABAB? Dan tadi juga ada yang tanya, apakah boleh pantun itu tetap 4 baris tapi sajaknya AABB? Jelas nggak boleh ya, karena salah satu syarat dari pantun, sajaknya adalah ABAB. Ini sudah ditentukan dari zaman dahulu kala. Ketika sajaknya berubah jadi AABB, bukan pantun lagi namanya ya, sudah beda lagi jenis puisi tersebut. Jadi kalau pantun ya, sajaknya sudah jelas dan sudah harus AB dan juga AB. Nah, itu tadi tentang pantun. Selanjutnya jenis puisi lama yang berikutnya adalah syair. Nah, syair ini sendiri adalah puisi lama yang berirama. Jadi syair ini disampaikan dalam bentuk rangkap dan menjadi kegemaran masyarakat Melayu zaman dahulu ya. Dan syair ini biasanya tidak memiliki pengarang khusus. Syair pada zaman dahulu karena tidak memiliki pengarang khusus maka dianggap milik bersama oleh masyarakat Melayu zaman dulu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ciri-ciri atau karakteristik dari syair? Yang pertama, syair itu terdiri dari 4 baris lengkap, sama seperti pantun, ada 4 baris ya. Syair biasanya tidak memiliki maksud ya, tidak ada maksudnya. Berbeda dengan pantun, mungkin isinya adalah nasihat. Kemudian setiap baris dalam syair ini mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu. Kemudian, bilangan perkataan dalam setiap baris adalah sama, yaitu 4 kata dan 8-12 kata di dalam satu baris. Nah, tema-tema yang biasa digunakan dalam syair yaitu tema romantik, sejarah, perumpamaan, dan juga tema-tema keagamaan ya. Sekarang kita lihat contoh syair. Dengarlah adik, abang berpesan, jangan adik menurut perasaan, pilih pasangan hendak fikirkan, baik buruk harap bedakan. Jadi syair ini sebenarnya nggak ada maksud apa-apa ya. Tapi di sini bisa diartikan bahwa dia memberikan pesan kepada pembacanya bahwa jika memilih pasangan, baik buruknya harus kita pikirkan secara matang. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dia syair ya, ada 4 baris. Sudah jelas ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian terdiri dari 8-12 kata untuk keseluruhan. Di sini setelah dihitung-hitung ternyata ada 16 kata. Oke, masih boleh lah ya dianggap sebagai syair walaupun dia 16 kata. Kemudian akhirannya itu an ya, yang mana sajaknya dia adalah a. Jadi akhirannya itu semua sama dari baris pertama sampai baris keempat. Berbeda dengan pantun, sajaknya adalah ABAB ya. Yaitu akhirannya an semua, berpesan, perasaan, pikirkan, dan juga bedakan. Jadi an semua. Nah, jadi inilah yang disebut dengan syair. Pokoknya diingat aja, kalau pantun ABAB, kalau syair AAAA. Itu syair ya. Sekarang selanjutnya adalah gurindam. Nah, gurindam ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai ragam sastra Indonesia lama yang berisi 2 baris yang mengandung petuah atau nasihat ya. Nah, ciri-ciri atau karakteristik dari gurindam ini yang pertama, dia tiap baris memiliki hubungan sebab akibatnya. Jadi baris pertama biasanya sebab, baris kedua biasanya akibat. Nah, jadi baris pertama ini berisikan semacam soal atau permasalahan ya, atau perjanjian ya. Kemudian di baris keduanya berisikan jawaban atau akibat dari masalah yang ada pada baris pertama. Itu perbedaan antara baris pertama dan baris kedua di dalam gurindam. Kemudian tiap barisnya ini memiliki rima atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya ya. Jadi antara baris pertama dan baris kedua sajaknya sama ya. Kita langsung lihat contohnya yang gurindam. Yang pertama, bait pertama ya. Baris pertama, baik-baik memilih kawan, salah-salah bisa menjadi lawan. Nah, di sini kita lihat satu baris ada 4 kata lah ya kurang lebih. Kemudian satu bait ada 2 baris ya, itu gurindam. Akhiran atau sajak atau rimanya adalah AA, sama-sama kawan, sama-sama lawan. Nah, itu
Itu yang disebut dengan gurindam. Kemudian ada bait kedua. Jadi ini gurindamnya ada 3 bait, yang mana antara bait pertama dan bait kedua akhirannya itu atau sajaknya itu beda-beda ya. Jadi nggak mesti sama, tergantung teman-teman. Nanti mau dibikin sama boleh, bikin beda juga boleh. Nah, untuk yang bait kedua, temukan apa yang dimaksud sahabat, temukan apa yang dimaksud maksiat. Jadi sama-sama akhirannya adalah at ya. Ini untuk bait kedua ya, bait kedua. Yang tadi bait pertama akhirannya an, bait kedua akhirannya at, dan di bait ketiga akhirannya adalah las ya. Janganlah menjadi orang yang memelas, nanti kamu menjadi orang yang malas ya. Sama-sama las ya di akhirannya. Jadi rima atau sajaknya adalah a, SAA, BB, dan CC ya. Ini yang disebut dengan gurindam. Kemudian selain gurindam, ada yang keempat, jenis keempat dari puisi lama ini adalah bidal. Bidal ini adalah jenis peribahasa yang memiliki arti lugas, memiliki rima dan irama, sehingga sering digolongkan ke dalam bentuk puisi. Nah, dalam kesusastraan Melayu, bidal ini mengandung arti kiasan, bisa mengandung arti sindiran atau pengertian tertentu. Nah, bidal ini di antara karya-karya puisi atau karya sastra lama yang lainnya, dia tergolong ke dalam jenis sastra yang paling tua ya. Jadi dia paling tua dibandingkan dengan pantun, syair, gurindam, talibun dan sebagainya. Bidal yang paling tua. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, bidal ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media komunikasi, kemudian media pengajaran pendidikan, media untuk mengkritik, juga bisa mengkritik pemerintah, mengkritik sosial masyarakat, mengkritik norma yang ada di dalam masyarakat, dan seterusnya. Media untuk mengontrol masyarakat juga bisa ya. Media untuk menunjukkan kebijaksanaan seseorang atau kebijaksanaan sebuah kelompok dan sebagainya. Media untuk melihat dan mengukur status seseorang juga bisa menggunakan bidal ya. Jadi sebenarnya sangat banyak fungsi ya dari bidal ini sendiri. Contoh bidal sebenarnya mungkin hampir sama seperti gurindam, bedanya satu baris ini ada 8 kata. Kalau gurindam satu baris 4 kata ya. Contoh bidal, bagai kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Jadi ada akhiran sama-sama uu ya di belakang sini. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Akhirannya sama-sama as. Tulus tangan dilakukan, lulus kata dilangkahkan. Akhirannya sama-sama kan. Jadi kalau sajak dari bidal itu sendiri adalah a, B, C. Jadi hampir sama seperti gurindam. Cuman dia antara baris satu dan baris keduanya dia jadi digabung jadi satu ya, jadi satu baris. Itu contoh dari bidal dan juga fungsi-fungsinya pada zaman dahulu di dalam masyarakat Melayu lama. Kemudian talibun. Nah, talibun ini juga merupakan bentuk puisi lama yang mana bisa dikatakan dia hampir sama dengan pantun. Kenapa hampir sama dengan pantun? Karena dia punya sampiran dan juga punya isi ya. Tapi bedanya kalau pantun dia hanya ada 4 baris ya. Kalau talibun dia ada 6 sampai 20 baris. Dan memiliki persamaan bunyi pada akhir baris. Nah, secara umum karakteristik dari talibun yang pertama yaitu dia merupakan jenis puisi bebas. Jadi akhiran atau sajak atau rimanya itu bebas, terserah kita. Kemudian beberapa baris dalam rangkap untuk menjelaskan pelukisan atau pendeskripsian ya. Terdapat beberapa baris. Kemudian substansinya berdasarkan suatu perkara yang diceritakan secara rinci. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan ke-20 baris dari talibun, dari situ kita bisa tahu ternyata dia menceritakan sebuah perkara gitu ya. Kemudian setiap rangkap dapat menjelaskan suatu keseluruhan cerita. Jadi kalau talibun ini dia ada ceritanya. Kemudian dia juga menggunakan puisi lain dalam pemadukannya. Gaya bahasa dalam talibun juga luas dan lugas. Kemudian talibun ini juga berfungsi untuk menjelaskan suatu perkara dan bahan penting dalam pengkaryaan cerita pelipur lara ya. Itu merupakan
karakteristik dari Talibun. Nah, kalau Talibun ini karena bisa dibilang dia itu punya cerita atau ada masalah di dalam Talibun tersebut, maka ada beberapa tema-tema yang digunakan dalam menciptakan Talibun ya, karena mungkin dia hampir sama seperti pantun, tapi dia ada ceritanya gitu kayak cerpen. Jadi ada tema-tema yang ada dalam Talibun. Yang pertama, misalnya menceritakan kebesaran suatu tempat. Yang kedua, menceritakan keajaiban suatu benda. Yang ketiga, menceritakan kehebatan atau kecantikan seseorang. Dan yang terakhir bisa menceritakan perbuatan dan sikap manusia. Nah, itu ya. Nih, contoh dari Talibun. Nih, bisa kita lihat. Jadi, baris, ada berapa baris nih? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 18 baris ya. Ada 18 baris. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa baris ke-1, baris ke-2 itu menjadi bait pertama. Menjadi baris ke-1 sampai baris ke-4 menjadi bait pertama. Dia ada, tapi di baris 1, ke-2 dia adalah sampiran, baris ke-3 dan ke-4 dia adalah isi. Contohnya gini, tengah malam sudah terlampau, dini hari belum lagi tampak. Budak-budak 2 kali juga, orang muda pulang bertandang. Nah, jadi kan yang 2 baris di atas sampiran, 2 baris di bawah isi, tapi yang membedakannya dengan pantun adalah akhirannya itu bebas, terserah kita ya. Kalau pantun kan akhirannya A B A B. Kalau Talibun bebas ya, tidak ada akhiran yang mengikat, asalkan pokoknya dia 4 baris, 1 baris terdiri dari 4 kata, ada sampiran dan ada isi, dia sudah termasuk Talibun. Nah, kalau sajaknya bebas begini berarti namanya Talibun ya. Kalau sajaknya AB-AB berarti dia namanya pantun. Oke. Jadi itu yang membedakan antara Talibun dengan pantun. Selain itu juga Talibun dia ada banyak baris ya. Kalau Talibun bisa 16 sampai 20 baris. Kalau pantun biasanya hanya 4 baris ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin ada yang ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, sepertinya yang lain juga sudah pergi tidur ya, tinggal 3 orang di sini. Jika memang sudah nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa nanti di tanggal 19 April dan juga tanggal 23 April. Dan yang terakhir adalah kita UAS Bindo di tanggal 26 April ya. UASnya UAS online. Oke, sampai di sini dulu. Selamat malam semuanya dan selamat istirahat.